sejuknya angin laut, indahnya langit senja, gemuruh suara ombak menyapu pantai, dan merdunya nyanyian burung-burung camar. Seorang gadis kecil berambut panjang, berwajah rupawan, dengan penuh semangat membacakan puisi indah yang ia buat sendiri di depan sang ibunda. Sebagai hadiah Hari Ibu yang ia telah tunggu-tunggu. Gadis tersebut bernama Nerissa. Ia berusia 10 tahun. Mencurahkan isi hatinya lewat tulisan, apalagi puisi, adalah hal yang paling ia suka sejak kecil. Karya-karyanya tertempel rapi di dinding kayu rumahnya. Hari ini, tepat di Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2004, ia membacakan puisi indahnya kepada ibunya. Bagaimana Bunda? Apakah Bunda suka dengan puisi buatanku? Luar biasa anakku, terima kasih, Bunda sangat suka. Namun, Nerissa mengatakan bahwa puisi yang ia bacakan tadi bukanlah satu-satunya hadiah yang ia berikan kepada ibundanya. Namun, ada satu puisi lagi khusus untuk ibundanya yang akan ia bacakan di acara desa yang akan dilaksanakan tanggal 26 Desember nanti. Azan maghrib pun berkumandang. Afwan, kakak laki-laki Nerissa, datang menghampiri Nerissa dan ibunda. Bunda, Nerissa, sudah azan maghrib. Apa tidak takut masuk angin malam-malam di tepi pantai? Kakak ini seperti baru pindah ke sini saja. Mereka kemudian masuk ke rumahnya. Hari demi hari selang berganti. Nerissa tak henti-hentinya membacakan puisinya di depan sang ibu, ayah, kakak, dan teman-temannya. Betapa ia tak sabar untuk menantikan membaca puisinya itu. Akhirnya hari yang Nerissa tunggu-tunggu telah tiba. Pagi-pagi pukul 3 ibunda dan ayah Nerissa bangun untuk tahajud. Entah mengapa perasaan dan hati ibunda Nerissa tidak tenang. Ia terus merasa gelisah seolah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Nerissa dan kakaknya kemudian bangun untuk sholat subuh dan memulai hari. Pukul 6 pagi Nerissa sarapan bersama. Nerissa yang sudah tak sabar terus-terusan mengoceh tentang acara yang ia ikuti pagi ini. Nerissa, telan dulu nasi di mulutmu dan habiskan makananmu. Burung-burung saja menjadi minder mendengar ocehanmu. Selesai sarapan, Nerissa bersiap-siap untuk pergi ke acara desanya. Tepat pukul 7.50, tibalah saat yang Nerissa tunggu-tunggu. Dia maju untuk membacakan puisi yang selalu ia bacakan itu. Belum selesai membaca satu bait terakhir puisinya, pukul 7:59 gempa berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Aceh. Semua orang di acara tersebut lari menyelamatkan diri. Ayah Nerissa segera membawa Nerissa pergi yang ada di atas panggung. Beberapa menit kemudian, air di pantai mulai naik. Tsunami 30 meter menggulung pesisir pantai Aceh. Masyarakat berlarian menyelamatkan diri. Nerissa yang semulanya bersama keluarganya menjadi terpisah entah bagaimana. Seluruh pesisir Aceh terendam dan hanyut terbawa air. Kurang lebih 230.000 jiwa menjadi korban tsunami tersebut. Nerissa lalu membuka matanya. Dilihatnya langit biru yang cerah. Ia masih mencerna apa yang telah terjadi. Ia berada di tengah puing-puing kayu dari rumah yang tersapu oleh air. Badannya terbujur kaku. Nerissa hanya bisa membuka matanya saja. Dan setelah berjam-jam, akhirnya Nerissa ditemukan oleh tim SAR. Dan tim SAR lalu sigap memberikan pertolongan. Malam pun tiba. Nerissa yang telah sepenuhnya sadar, terkejut dan menangis melihat kaki kanannya yang sudah cacat. Karena peristiwa tsunami tersebut,
Ditambah, ia juga memikirkan nasib keluarganya yang tidak kunjung ditemukan. Kemudian, setelah selang beberapa hari, Nerissa menerima kabar gembira dari salah satu tim SAR bahwa telah ditemukan seorang remaja laki-laki yang tersangkut batang kelapa dengan ciri-ciri persis seperti kakak Nerissa, yaitu Afan. Hati Nerissa sangat gembira mendengar kabar tersebut. Namun, tetap saja hatinya masih sangat gelisah karena kedua orang tuanya belum juga ditemukan sampai saat ini. Afan yang ada di posko sedang ditangani oleh petugas tim SAR. Dan Nerissa mendapat kabar tersebut langsung menghampiri posko tempat kakaknya ditangani. Saat sampai di sana, Nerissa terkejut dengan apa yang dikatakan tim SAR. Ternyata memang benar itu adalah kakaknya. Ia sangat bahagia dan menghampiri kakaknya dengan kursi rodanya. Nerissa menggenggam tangan kakaknya sambil meneteskan air mata. Selang 2 hari, mereka berdua mendapat kabar bahwa orang tuanya telah ditemukan. Namun, ternyata kedua orang tuanya sudah tak bernyawa. Nerissa dan Afan sangat terpukul. Mereka tak percaya bahwa kini tinggal mereka berdua saja. Nerissa dan Afan tak kuasa menahan air matanya akan jasad orang tuanya. Hari demi hari berlalu. Keadaan perlahan mulai membaik. Nerissa dan kakaknya perlahan juga telah mengikhlaskan kepergian kedua orang tuanya. Nerissa teringat dengan puisi untuk ibundanya yang belum sempat selesai ia bacakan. Nerissa lalu mengajak kakaknya datang ke makam ibundanya untuk membacakan bait terakhir puisinya yang masih ia ingat jelas di ingatannya. Selesai sudah puisi Nerissa itu, namun cerita dan karya Nerissa tak terhenti hanya sampai di sini. Nerissa dan kakaknya bangkit dan memulai kehidupan baru, walaupun tanpa kedua orang tuanya. Mereka pun yakin akan dapat melalui dan menjalani kehidupan ini.